Shalom jemaat JKI Jira yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau melanjutkan kembali tema tentang mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan selama dia berada di dunia. Nah, saudara, judul dari khotbah hari ini adalah menjadi orang yang mengambil bagian dalam mujizat Tuhan. Orang yang mengambil bagian dalam mujizat Tuhan. Well, saya mau mulai dengan prolog seperti kayak gini, saudara. Mujizat Tuhan sudah sering diberitakan dan pasti akan terus diberitakan dan pasti akan terus terjadi. Kalau dulu pernah terjadi mujizat Tuhan, saya percaya akan terus terjadi tuh. Mujizat-mujizat Tuhan akan terus terjadi, kesaksian-kesaksian baru yang dimana mujizat Tuhan itu terus dinyatakan. Kenapa begitu? Karena compassion Tuhan terhadap orang-orang yang membutuhkan mujizatnya itu sangat besar. Artinya Tuhan itu selalu menolong orang-orang yang mencari Dia, membutuhkan mujizat, membutuhkan pertolongannya. Tuhan selalu akan punya compassion itu. Ingat, Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Nah, cuman kita di sini mau belajar bagaimana kita menjadi orang yang mengambil bagian dalam mujizat Tuhan. Ya, ini bukan orang yang menerima mujizat Tuhan. Sekali lagi dibedakan. Orang yang mengambil bagian, artinya orang yang turut serta berperan di dalam mujizat yang Tuhan kerjakan bagi orang yang membutuhkan mujizat Tuhan. Oke, saudara, kita mau lihat dulu di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya mau bacakan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Nah, dari ayat 1 sampai ayat yang keempat ini kita bisa lihat bagaimana ada sebelum mujizat 5.000 orang laki-laki diberi makan oleh Tuhan Yesus Kristus, ada peristiwa di mana berkumpulnya Tuhan, murid-muridnya, dengan orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang terlibat di situ adalah orang-orang yang akhirnya menyaksikan mujizat itu terjadi. 5.000 orang laki-laki itu melihat mujizat itu terjadi. Tuhan Yesus adalah orang yang melakukan mujizat itu. Murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mengambil bagian di dalam peristiwa itu. Mereka semua berada di situ, termasuk anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Nah, saudara, untuk menjadi orang yang mengambil bagian di dalam mujizat Tuhan, yang pertama adalah memang kita harus berada di sana. Kita harus berada dekat Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan sesuatu bahwa pulanglah, anakmu sudah sembuh. Lalu anak yang ada di dalam istana yang letaknya jauh, kira-kira seharian kalau kita belajar minggu lalu, itu sudah sembuh pada waktu yang sama. Benar ya? Untuk menerima mujizat Tuhan, kita nggak perlu berada di sana. Tapi untuk menjadi orang yang mengambil bagian dalam mujizat Tuhan, kita perlu ada di sana. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Kalau kita mau dipakai Tuhan, ya, kalau kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi orang yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam mujizat Tuhan, kita perlu dekat dengan Tuhan, perlu berada di sana. Nah, berada di sana menjadikan kita punya potensi untuk menjadi orang yang mengambil bagian di dalam mujizat Tuhan. Jadi, semua orang yang berada di sana punya kesempatan untuk menjadi orang yang mengambil bagian dalam mujizat Tuhan. Murid-murid punya kesempatan. Anak kecil itu jelas punya kesempatan. 5.000 orang laki-laki punya kesempatan. Perempuan-perempuan yang ada di sana punya kesempatan. Anak-anak yang ada di sana punya kesempatan untuk mengambil bagian di dalam mujizat Tuhan. Kita perlu berada di sana untuk menjadi orang yang mengambil bagian dalam mujizat Tuhan.
Kadang-kadang kita suka berkata begini, "Eh, aku rindu deh dipakai Tuhan. Aku rindu deh melihat Tuhan pakai hidup aku." Tapi kita ke gereja aja nggak mau. Kita berdoa aja nggak mau. Kita bersekutu aja nggak mau sama Tuhan. Kita ikut komsel aja nggak mau. Nah, itu membuat kita nggak dekat sama Tuhan. Sedangkan Tuhan itu ketika kita mau menjadi orang yang mengambil bagian dalam pekerjaan, dalam mujizat Tuhan, kita harus berada dekat dengan Tuhan. Berada di sana. Berada di sana. Pertama adalah berada di dekat Tuhan. Lalu yang kedua, kita mau baca mulai dari ayat yang kelima, lanjut terus sampai ayat yang ke 12. 5 sampai 12. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Nah, saudara, kita bisa lihat dari cerita yang barusan kita baca, untuk menjadi orang yang mengambil bagian dalam mujizat Tuhan, yang kedua adalah kita mesti berpartisipasi. Saudara, kita harus berpartisipasi. Artinya begini, saudara, kita sudah berada di dekat Tuhan. Kita sudah berada di satu lokasi dengan Tuhan. Kita sudah berada di satu hadirat dengan Tuhan. Kita sudah berada di satu channel, satu frekuensi dengan Tuhan. Nah, yang kedua, kita harus berpartisipasi. Untuk menjadi orang yang mengambil bagian dalam mujizat Tuhan, kita harus berpartisipasi. Artinya gini, saudara, ada sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan. Ada sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Berpartisipasi. Dekat dengan Tuhan membuat kita punya kesempatan untuk berpartisipasi di dalam mujizat yang Tuhan kerjakan. Saudara, 5.000 orang laki-laki ini punya kesempatan untuk berpartisipasi. Murid-murid Tuhan Yesus punya kesempatan untuk berpartisipasi. Anak kecil ini juga punya kesempatan untuk berpartisipasi. Tapi kita tahu ceritanya bahwa yang mengambil bagian di dalam mujizat Tuhan ini adalah anak kecil ini berpartisipasi, menyediakan makanannya. 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil ini berpartisipasi. Aku mau berpartisipasi. Walaupun kontribut aku kecil. Walaupun aku anak kecil yang punya uang yang punya makanan sedikit, yang punya kecil jumlahnya karena aku anak kecil. Makanan pun aku nggak punya banyak karena porsi aku kecil. Tapi anak kecil ini mau berpartisipasi, berkontribut dengan mujizat yang Tuhan kerjakan. Saudara, ketika kita mau mengambil bagian di dalam mujizat Tuhan, kontributlah, berpartisipasilah dengan apa yang kita punya. Anak kecil ini punya 5 roti 2 ikan. Ayo berpartisipasi dengan itu. Dia nggak punya uang, dia nggak punya apa-apa yang lain selain punya itu.
Contribute-lah dengan itu. Murid-murid Tuhan Yesus, mereka berkontribusi. Kontribusinya apa? Mereka mencari, mereka ikut ambil bagian di dalam mencari apa aja yang ada di sana yang bisa Tuhan kerjakan untuk mujizatnya terjadi. Murid-murid mencari apa ya yang ada di sana. Murid-murid Tuhan Yesus mengambil bagian, berpartisipasi. Makanya saya percaya bahwa bukan hanya anak kecil ini, bukan satu-satunya orang. Anak kecil ini bukan hanya satu-satunya orang yang berkontribusi, yang berpartisipasi di dalam terjadinya mujizat Tuhan. Murid-murid pun berpartisipasi. Kenapa? Karena murid-murid masih terus mencari. Dan akhirnya ditemukanlah pada satu anak kecil ini, yaitu 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara, bagaimana aplikasinya dengan hidup kita saat ini? Apakah kita masih punya sesuatu yang kita bisa bawa, kita bisa berikan sebagai partisipasi kita, agar mujizat Tuhan boleh terjadi atas hidup seseorang, agar mujizat Tuhan bisa terjadi atas negara ini, atas bangsa ini, atas kota ini, atas gereja ini? Apakah ada sesuatu yang kita bisa contribute agar mujizat Tuhan bisa terjadi? Apa saja? Uang, waktu, pikiran, tenaga, doa, kerinduan. Ada banyak hal yang kita bisa kontribusi, saudara. Yang kita bisa berpartisipasi di dalam mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan seseorang. Nah, apakah kita punya sesuatu? Seringkali yang terjadi adalah demikian. Tuhan ingin memakai seseorang. Tuhan ingin mengajak serta kita untuk terlibat di dalam mujizat yang akan Dia kerjakan. Ingat, mujizat Tuhan pasti akan dikerjakan dengan atau tanpa kita. Tapi hari ini kita mau belajar bagaimana menjadi orang yang mengambil bagian di dalam mujizat Tuhan. Tuhan ingin ajak kita. Tapi sometimes kita sudah tidak punya something yang tersisa untuk Tuhan. Contohnya, uang. Semua uang sudah kita habiskan untuk kepentingan diri kita sendiri. Sehingga tidak ada uang yang tersisa untuk dipartisipasikan ke dalam proyeknya Tuhan, di dalam mujizatnya Tuhan. Sehingga kita bisa lihat mujizat Tuhan terjadi atas orang-orang tertentu, atas anak-anak. Sebentar lagi kita ada Kids Fair, saudara. Ada banyak orang yang sudah contribute di dalam uangnya. Saya ikut meetingnya, saudara. Ada yang memberikan sedemikian $100, berapa puluh dolar, berapa ratus dolar. Saya lihat, wah, ini project yang pasti akan diberkati Tuhan. Dan kita akan lihat mujizat-mujizat Tuhan yang akan terjadi atas Kids Fair ini. Sebelum Kids Fair ini terjadi, kita sudah melihat mujizat demi mujizat yang terjadi. Amin, saudara. Contribute, partisipasi. Sehingga kita menjadi orang yang mengambil bagian di dalam mujizat Tuhan, proyeknya Tuhan. Bagaimana dengan pikiran? Pikiran kita kadang-kadang sudah habis, dikuras di pekerjaan, dikuras di rumah tangga. Sehingga tidak ada lagi, ayo bantuin dong, pikirin dong. Apa yang kita bisa lakukan ya buat gereja ya? Sorry Pak, ini pikiran udah habis Pak, udah gak bisa mikir Pak. Gitu. Bagaimana dengan kerinduan? Kadang-kadang kerinduan saja sudah tidak ada. Nah, bagaimana kita mau menjadi orang yang berpartisipasi di dalam mujizat Tuhan? Nah, ayo kita siapkan sesuatu. Siapkan sesuatu. Untuk apa? Untuk dipartisipasikan di dalam proyeknya Tuhan, di dalam mujizat yang Tuhan mau kerjakan. Ingat, mujizat Tuhan pasti akan Tuhan kerjakan. Masalahnya kita ikut serta atau tidak. Kita dipakai Tuhan atau tidak untuk ikut serta di dalam mujizat itu. Nah, kalau kita punya sesuatu yang kita mau bawa dengan kerinduan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan, ambil bagian Tuhan. Kita akan menjadi orang yang mengambil bagian dalam mujizat Tuhan. Amin, saudara. Anak kecil ini dia punya 5 roti 2 ikan. That's fine, gak apa-apa. Tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan.
Tidak ada yang terlalu kecil. Murid-murid punya waktu. Punya waktu untuk apa? Untuk menanggapi pertanyaan Tuhan. Ada apa di sini? Coba kamu cari apa yang ada di sini. Murid-murid punya waktu untuk cari itu semua bagi Tuhan. Sehingga 5 roti dan 2 ikan itu bisa dibawa kepada Tuhan Yesus melalui tangan murid-muridnya. Melalui aktivitas muridnya mencari-cari bagaimana ada apa di sekitar situ. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau berpartisipasi? Uang kita, pikiran kita, tenaga kita, akal kita, keahlian kita. Kadang-kadang banyak orang yang jago di satu bidang, habis sudah untuk kantornya, habis sudah untuk bisnisnya, sehingga tidak ada lagi sisanya untuk Tuhan, untuk dipakai Tuhan. Padahal itu adalah potensi besar untuk kita menjadi orang yang mengambil bagian di dalam mujizat Tuhan. Amin, saudara. Tuhan masih memakai manusia untuk mengerjakan mujizatnya. Tuhan masih rindu untuk mengikut sertakan manusia-manusia untuk mengambil bagian di dalam mujizat yang Tuhan kerjakan. Amin, saudara. Yang ketiga, bagaimana kita mau lihat dari peristiwa 5 roti dan 2 ikan ini, bagaimana menjadi orang yang mengambil bagian di dalam mujizat Tuhan. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya di dalam pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 15. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jela yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, yang ketiga adalah yang kita bisa lakukan untuk menjadi orang-orang yang membawa mujizat Tuhan adalah melihat dengan sesama apa yang terjadi di situ, apa yang Tuhan lakukan, apa yang terjadi di sana, saudara. Kita bisa lihat, kita saksikan, dan kita bisa catat, kita bisa kumpulkan. Kumpulkan itu artinya gini, saudara. Lah, kalau sudah sisa 12 bakul dan orang sudah makan, mengambil porsi yang sebanyak yang dia kehendaki, saudara. Dikatakan di sini sebanyak yang dia kehendaki. Artinya orang makan sampai benar-benar puas, sampai kenyang. Karena kebutuhan makan orang tidak bisa didasarkan atas porsi. Benar gak, saudara? Ada yang makan 2 porsi baru kenyang. Ada yang makan cuma setengah porsi kenyang, saudara. Tapi di dalam perikop ini dikatakan bahwa sebanyak yang mereka kehendaki. Artinya orang makan roti sampai puas. Orang makan ikan sampai puas. Dan sisanya ada 12 bakul. Benar ya, saudara? Sisanya ada 12 bakul. Kenapa Tuhan Yesus bilang, kumpulkan yuk, kumpulkan. Kumpulkan. Ayo, sisanya berapa? Ada 12 bakul. Oke, catat 12 bakul. Ada 12 bakul ya. Oke, semua sudah selesai. Peristiwanya sudah selesai. Oke, kumpulkan, catat. Lalu, apa yang terjadi? Murid-murid mengambil bagian di dalam peristiwa ini. Matius mencatat. Markus mencatat. Lukas mencatat. Yohanes mencatat. Sehingga apa? Kita bisa baca sampai hari ini. Benar ya, saudara? Dan saya percaya orang yang menikmati mujizat itu, berada di sana, mereka bisa tahu persis apa yang terjadi di sana. Sampai hari ini kita masih mengira-ngira bagaimana roti itu bisa termultiplikasi. Benar ya? Bagaimana ikan itu bisa termultiplikasi. Ada yang bilang, oh dipotek gitu, lalu tumbuh lagi, dipotek, tumbuh lagi. Kita nggak tahu bagaimana ceritanya itu bisa termultiplikasi. Tapi anyway, kita tahu ceritanya bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Benar gak, saudara? Nah, ketika ada sebuah mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan, kita ada di sana, kita berpartisipasi, saudara. Dan kita juga jadi orang yang mencatat, kita
kita catat, kita tahu apa yang terjadi di situ, kita catat supaya apa? Supaya kita bisa bersaksi. Nah, poin yang ketiga adalah mengambil bagian dalam mujizat Tuhan adalah kita bisa jadi orang yang bersaksi atas mujizat Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan. Sebentar lagi Kids Fair diadakan, dan abis Kids Fair kita pasti akan rapat nih, pasti akan meeting nih. Dan saya percaya mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan selama Kids Fair terjadi pasti akan kita dengar dari orang-orang yang semangat untuk menyaksikan bagaimana Kids Fair ini terjadi, bagaimana mujizat Tuhan atas Kids Fair ini. Saya tahu di dalam setiap proyek Tuhan, di dalam setiap hal yang Tuhan sayangi, yang Tuhan berkenan di sana, pasti ada orang-orang yang menerima kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, akan mujizat Tuhan. Kita pasti akan dengar ceritanya setelah proyek ini selesai, saudara. Bahkan gak mustahil itu panitia sendiri yang merasakan mujizat Tuhan. Tapi saudara, bersaksi, murid-murid bersaksi, Matius bersaksi, Markus bersaksi, Lukas bersaksi, Yohanes yang kita baca ini bersaksi bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Nah saudara, jangan diam, jangan tutup mulut kita ketika ada sesuatu terjadi. 5.000 orang laki-laki ini tahu persis bagaimana roti ini termultiplikasi. Ikan termultiplikasi. Mereka tahu persis. Murid-murid tahu persis bagaimana ini termultiplikasi. Anak kecil itu pun, saya rasa dia tahu apa yang terjadi dengan roti itu. Apa yang terjadi dengan ikan itu. Saudara, jangan tutup mulut kita untuk bersaksi. Engkau yang punya kekuatan di dalam menulis, tulislah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tulislah itu. Kumpulkanlah mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi atas hidupmu. Saksikanlah itu, beritakanlah itu kepada teman-temanmu. Dan kita lihat di sini di ayat yang ke-14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Saudara, kita perlu terus memberitahukan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia. Amin, saudara. Untuk itu dibutuhkan kesaksian-kesaksian kita. Dibutuhkan cerita-cerita Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, saudara. Jadi orang Kristen jangan tinggal diam. Jangan tutup mulutmu untuk bersaksi. Jangan tutup mulutmu untuk bersaksi. Jangan tahan tanganmu untuk menulis mujizat-mujizat Tuhan. Jangan tutup pikiranmu untuk, itu kan mujizat yang terjadi atas hidup seseorang. Bukan atas hidupku, aku nggak perlu bersaksi. Saudara, bersaksilah. Bersaksilah bahwa satu hari orang-orang akan datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang akan datang ke dunia satu hari nanti untuk menjemput kita semua. Jadilah orang yang mengambil bagian dalam mujizat Tuhan. Amin, saudara. Berada di sana itu penting. Yang kedua, participate. Berpartisipasilah, saudara. Jangan lari dari program. Biarlah yang lain sudah bisa kerjakan, aku gak usah. Saudara, be there, saudara. Berpartisipasi. Contribute, saudara. Datang dengan membawa sesuatu. Pak, aku gak bisa apa-apa loh, Pak. Tapi aku punya waktu, Pak. Aku gak bisa apa-apa. Yang aku punya cuma bisa nyetir. Aku mau nyetir, Pak. Kalau ada diperlukan tuh. Untuk aku bisa mengerjakan sesuatu. Aku mau tuh. Nyetir. Apapun yang kita bisa. Ingat, tidak ada yang terlalu kecil. Yang penting kita diikut sertakan dalam proyeknya Tuhan. Dalam mujizatnya Tuhan. Amin, saudara. Dan yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah bersaksilah atas mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan seseorang. Orang lain perlu dengar bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang akan datang ke dunia satu kali nanti untuk menjemput kita semua. Tuhan Yesus perlu diberitakan oleh kita kepada orang-orang yang membutuhkan akan nama Tuhan di sana. Amin, saudara. Mujizat Tuhan pasti akan terus berlangsung, pasti akan terus terjadi. Pastikan diri kita menjadi orang yang mengambil bagian di dalam mujizat Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang sederhana ini Tuhan yang kami dengar Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak menjauhkan diri Tuhan dari hadirat-Mu Tuhan, dari atmosfer surgawi Tuhan, dari project-project-Mu Tuhan Yesus, dari di mana Engkau mau menyatakan belas kasihan-Mu terhadap seseorang, compassion-Mu terhadap seseorang Tuhan. Tuhan kami juga mau berpartisipasi Tuhan. Kami nggak mau habiskan segala sesuatunya untuk kepentingan kami sendiri Tuhan. Kami mau Tuhan mengikut sertakan Tuhan apa yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Entah itu uang, tenaga, pikiran, kerinduan, beban-beban doa Tuhan Yesus. Kami mau sertakan Tuhan Yesus di dalam project-project-Mu Tuhan, di dalam mujizat yang kau kerjakan Tuhan. Dan ketiga Tuhan, kami mau jadi orang yang bersaksi Tuhan, bahwa satu hari nanti Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang akan datang ke dunia untuk menjemput kami semua. Kami mau bersaksi Tuhan, di mana ada orang yang membutuhkan mujizat Tuhan, membutuhkan pertolongan. Kami mau bersaksi Tuhan, ada Tuhan yang begitu luar biasa. Ada Tuhan yang selalu menolong, selalu berkuasa untuk menolong orang, menyembuhkan orang, untuk memulihkan orang. Kami mau bersaksi Tuhan Yesus. Seperti murid-murid-Mu bersaksi Tuhan Yesus melalui tulisan-tulisannya Tuhan Yesus. Tuhan kami mau menjadi orang yang berperan, mengambil bagian di dalam mujizat-mujizat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.